Akhirnya, pria soliter dan seekor ular kecil ini akhirnya tiba di kota tujuan Sang Sui. Kota ini sangat istimewa, karena kedekatannya dengan Laut Cina Timur. Kota ini menjadi kota pelabuhan terbesar di wilayah selatan, dan merupakan zona netral permanen dengan perbatasan yang langka. Kota ini bukan milik kerajaan manapun, tetapi di kota Sang Sui, kekuatan dari City Lord's Mansion sangat besar. Untuk menyembunyikan mata orang-orang, Su Yang dan Permaisuri berganti ke kostum yang lebih biasa dan bercampur dengan kota, tetapi segera mereka menemukan masalah terbesar di sini, formasi roh terlarang. Seluruh kota Sang Sui diselimuti oleh lingkaran sihir roh terlarang yang sangat besar. Di kota ini, tidak peduli apa status atau latar belakang Anda, dan seberapa tinggi kekuatan alam Anda yang Anda miliki di tempat lain, selama Anda memasuki kota Sang Sui, semua orang akan kembali ke titik awal yang baru. Selama seseorang memasuki kota, tidak ada yang dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melakukan latihan. Kota negara bagian ini cukup besar. Anda dapat melihat dari balutan bahwa setiap orang memiliki 3 agama dan 9 liu. Su Yang dan rombongannya ingin melaut, jadi mereka datang ke dermaga secepatnya. Ayo, berbaris, serahkan pesanan perjalanan laut eksklusif Anda, jangan ramai. Beberapa penjaga tinggi City Lord's Mansion di dermaga di depan berteriak. Hai Xingling, apa itu? Bukan yang bisa dinaiki dengan membayarnya. Su Yang dan Sue King Han saling memandang. Menurutku itu tidak sia-sia, aku tinggal di dalam istana sepanjang hari untuk berlatih. Pada dasarnya, hal-hal di luar ini diurus oleh para pelayan. Rekan penulis Permaisuri, Anda sedang mencari bos kita bersama, hanya untuk menemukan diri Anda seorang budak. Su Yang, wajah kaisar wanita yang membeku dan tak tertandingi mendengar kata-kata Xiao Snake dan tidak bisa menahan senyum. Tanya saja seseorang untuk menanyakannya. Su Yang dan keduanya menyadari bahwa tatanan laut adalah tanda penting yang harus didapat setiap orang yang ingin memasuki Laut Cina Timur. Dengan menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh rumah tuan kota di kota Sang Sui, poin yang sesuai dapat ditukar. Setelah skor tertentu, itu akan ditukar dengan kualitas laut yang sesuai. Token dibagi menjadi 5 level: putih, kuning, biru, ungu, dan oranye, yang sesuai dengan 5 jenis kapal laut di berbagai level dermaga. Semakin tinggi token, semakin tinggi level kapal yang dinaiki saat melaut, dan pelayanan serta keamanan yang akan dinikmati. Wajar juga ada perlakuan yang lebih tinggi. Maaf, selain menyelesaikan tugas City Lord's Mansion, apakah ada cara cepat untuk mendapatkan poin? Bagaimanapun, kaisar wanita adalah eksistensi setingkat kaisar. Sejak dia masih kecil, dia telah bermartabat dan superior, dan memintanya untuk bekerja untuk orang-orang di mansion tuan kota. Celah psikologis semacam ini agak tak tertahankan untuknya. Beberapa orang kaya dan berkuasa dari luar negeri umumnya memilih pergi langsung ke pegadaian untuk menjual sebagian barang berharganya, dan mereka bisa langsung menukarkan poin tertentu sesuai proporsinya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa pegadaian di sini bisa sama. Pegadaian dalam kekuatan kekaisaran umum berbeda. Rasio mata uangnya 1:1000 dengan dunia luar, dan 1000 tael di luar. Anda hanya dapat melayani sebagai 1 atau 2 pasukan perak di sini. Petik 2. Apa? Kaisar wanita segera mengernyit, tetapi dia segera ingin memahami alasannya kota Sang Sui ini melakukan ini sebagai cara untuk rumah tuan kota untuk menstabilkan kekuatannya, dan mencoba untuk menjaga orang luar dan orang-orang di kota dari titik awal yang sama. Sederhananya, pedagang kaya di luar membawa 1000 tael perak dan hanya bisa membeli 3 bakpao, sementara orang biasa di kota juga bisa mendapatkan 1 atau 2 jika mereka bekerja sehari. Dengan cara ini, kesenjangan antara semua orang akan hilang. Tutup tanpa batas. Su yang awalnya berencana untuk melakukan beberapa tugas dengan mantap, terlihat bahwa dengan sikap permaisuri, dia tidak berniat untuk menurunkan sosoknya sama sekali. Menyuruhnya untuk mengenakan linen kasar ini sudah merupakan toleransi maksimumnya. Bos, aku ingin menggadaikan ketiga perhiasan ini, kamu lihat berapa harga tael perak. Kaisar wanita benar-benar murah hati, ketika dia meletakkan ketiga perhiasan ini di atas meja toko gadai, puluhan orang di sebelahnya semua melihat ke arah ini tanpa sadar dan bahkan berteriak seru. Aksue, barang ini terlalu mahal, kenapa aku tidak pergi ke rumah tuan kota untuk mengambil beberapa misi? Aku seharusnya bisa menukar 2 perintah perjalanan laut setelah penundaan beberapa hari. Su yang akhirnya angkat bicara,
karena dia melihat bahwa kaisar wanita telah menempatkan 3 jepit rambut di atas meja. Itu adalah 3 jepit rambut Phoenix mengkilap. Itulah perhiasan terbaik yang hanya ada sedikit di 3.000 negara bagian. Namun, permaisuri bahkan tidak melihat Su Yang, tetapi mengucapkan sepatah kata pun dengan tenang. Kapan? Pria di dalam melihat lebih dalam pada kaisar wanita, dan kemudian dengan hati-hati melihat ketiga jepit rambut. Nona, tunggu sebentar, saya akan mengundang pemilik toko kami untuk menetapkan harga untuk Anda secara pribadi. Berbicara tentang orang ini, dia bahkan berlari ke aula dalam, jelas karena kegembiraan pelanggan yang begitu besar. Zizi, bos, kamu pantas menjadi permaisuri. Ketiga jepit rambut ini tidak ternilai harganya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu harus dibawa keluar secepatnya. Jika kamu merindukan wanita top kaya, akan sulit untuk menemukannya. Segera setelah ular kecil itu keluar dari percakapannya, dia disodok 3 inci oleh jari kaisar wanita. Orang luar tidak dapat melihat tindakan kaisar wanita, hanya ketika dia menyentuh saku pasangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa ular naga itu bagian dalam sepertinya dicubit oleh seseorang memanggil untuk belas kasihan. Ini adalah pengampunan permaisuri. Dengan setengah cangkir teh, kunjungan pemilik toko, saat ketika dia melihat jepit rambut, bola matanya hampir terbang keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada kaisar wanita. Berani bertanya apakah Anda, kapan Pegadaian berani mengganggu identitas penjualnya? Ini perhiasan majikanku, dan harganya cepat. Begitu suara dingin kaisar wanita keluar, meskipun dia tidak bisa melepaskan tekanan kekuatan spiritual di kota Sangsui ini, kekuatan spiritualnya yang kuat dan temperamennya yang sangat mulia dan anggun bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Penjaga toko itu mengenakan kacamata berbingkai emas dan mengawasi untuk waktu yang lama, lalu mengulurkan 5 jari. 5.000 tael. Apa? 5.000 tael? Ya ampun, kota Sangsui ini belum membayar harga setinggi itu selama hampir setahun, kan? 5.000 tael akan bernilai 5 juta dijepit rambut di luar. Ya Tuhan, kekuatan apa yang ada di belakang perempuan ini? Penjaga toko juga tidak ambigu, dan langsung mengeluarkan 5.000 tael uang kertas perak yang diukir dengan segel emas dan menyerahkannya kepada permaisuri dengan hormat. Gadis ini, tolong beritahu tuan rumahmu, jika kamu datang untuk menggadaikan lagi di masa depan, toko akan menaikkan harga sebesar 20%. Ingat, cepat kirim 2 tamu terhormat ini. Tidak dibutuhkan. Kaisar wanita menjabat tangannya dan mengambil uang kertas, dan segera meraih borgol Su Yang dan dengan cepat keluar sebelum pria itu keluar, keduanya telah menghilang. Pergi, aku selalu merasa bahwa tempat ini tidak damai. Meskipun ada lingkaran terlarang spiritual, keamanan di kota tampaknya sangat ditingkatkan, tetapi kenyataannya, orang-orang seperti kita adalah yang paling menderita. Ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan spiritual tidak berarti bahwa tidak ada bahaya tersembunyi di kota ini. Petik 2. Benar saja, kali ini, permaisuri benar-benar menebak apa yang dia lakukan, mungkin karena indera penciumannya yang tajam terhadap penguasa. Sebelum mereka bisa keluar dari jalan ketiga, selusin pria parubaya dengan pakaian kuno menatap ke arah mereka. 2 orang, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Pendatangnya tidak bagus. Su Yang mengambil langkah maju secara naluriah, menghalangi permaisuri di belakangnya, karena dia menemukan bahwa di antara selusin orang, 3 orang pertama memiliki fluktuasi kekuatan spiritual di dalamnya. Di kota Sangsui, hanya ada satu identitas yang tidak dapat dikendalikan oleh arai roh terlarang, yaitu, anak langsung dari City Lord's Mansion, yang disebut sebagai F-Holder di negara kota ini. Mundur, Su Yang hanya membuat jalan keluar yang singkat dan kuat. Permaisuri segera mundur tanpa ragu, tetapi tidak mundur banyak. Su Yang dan keduanya telah dipaksa ke jalan terdekat oleh 2 kelompok orang, menghindari lalu lintas. Pejalan kaki, tetapi juga tertutup rapat di gang ini. Kaisar wanita bulan dingin, Sue Qinghan, dengan tangan sebesar itu, aku tidak bisa memikirkan orang kedua selain kamu. Keputusan Tuan Angin memang benar. Kalian berdua benar-benar memilih untuk memulai dari kota Sangsui dan memasuki Laut Cina Timur untuk menemukan makanan rakus. Ini dia, tampaknya akan bermanfaat untuk menunggu dan menunggu untuk kedua kalinya. Petik 2. Orang di kepala ini adalah salah satu anjing pelari dari Liga Pedang Jin Utara, bernama Zubichu, dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak alam roh primordial, tetapi di arai roh terlarang, kekuatannya tetap di puncak tingkat jiwa primordial. Sejak aku ditemukan olehmu,
tidak perlu bagiku untuk berpura-pura menjadi. Jika kamu memiliki keberanian, minta Feng Xiu untuk keluar, hanya mengandalkan sampahmu untuk mengikutiku dengan sombong. Sue Qinghan langsung mengeluarkan keagungan kaisar, tetapi nama keluarga Zhu sepertinya tidak membelinya. Huff, Yang Mulia, Anda sepertinya telah lupa bahwa ini adalah kota Sangsui. Bahkan jika Anda adalah Raja Surga, Lao Su, ketika Anda datang ke sini, Anda harus mematuhi peraturan kota Sangsui. Kami menangkap Anda adalah sial. Lakukan. Selusin prajurit dari belakang mengeluarkan pisau pendek di pinggang mereka dan langsung menuju ke Su Yang dan Sue Qinghan dan menerkam mereka. Seniman bela diri pada dasarnya mengandalkan pelatihan horizontal dari hard skill dan kemampuan tubuh dekat, bahkan tanpa bantuan kekuatan dan keterampilan spiritual, mereka juga dapat menunjukkan kekuatan yang cukup kuat. Dengan kekuatan spiritualnya sendiri yang dibatasi, kekuatan kaisar wanita sangat dibatasi. Tetapi Su Yang, dengan pemahamannya sendiri tentang jantung secara singkat, masih dapat memiliki sejumlah ruang untuk pengembangan. Karena kalian semua adalah anjing pelari dari dinasti Jin Utara, jangan salahkan orang-orangku yang kejam. Tiba-tiba ada kejutan di kakinya, dan Su Yang mendorong tangannya secara horizontal, tetapi ketika dia mendengar suara raungan naga yang kuat, sepertinya ada jiwa naga yang bergegas menuju ujung jalan. Aura pembunuh yang pahit pecah sepenuhnya, dan memang benar dia melihat preman yang akan mengamuk di depannya. Ada apa? Orang ini masih bisa latihan. Semua orang benar-benar tercengang, dan sudah terlambat untuk mundur. Saya melihat gelombang udara berbentuk naga sangat ganas, dan langsung mencabik-cabik preman pekerja keras di barisan depan. Detik berikutnya, Su Yang terbang dengan satu kaki di tanah, dan bergegas ke pemimpin bernama Su. Seluruh proses hanya beberapa detik, tetapi permaisuri di belakangnya telah dikejutkan lagi oleh Su Yang, seorang pria yang selalu dapat menciptakan keajaiban. Apakah itu telapak Long Yin yang baru saja mendominasi di luar, atau siluet pendukung yang dia lindungi di belakangnya, keduanya meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada permaisuri. Anda tahu, Sue Qinghan jarang melakukan kontak dengan pria sejak dia masih kecil, dan generasi kaisar wanita tuannya sebelumnya hampir menjadikannya rencana pelatihan paling sempurna di dunia, memungkinkannya untuk tumbuh sedikit hingga hari ini, tetapi itu juga ditakdirkan untuknya. Hidup ini tidak indah, memiliki segala yang dunia bisa miliki. Kekuasaan, status, kecantikan, kekuatan. Tetapi pada akhirnya, dia bukanlah orang yang bahagia, dan dia tidak pernah menikmati perasaan dilindungi oleh seorang pria. Faktanya, dia sangat menjijikkan dari kontak dengan pria, yang merupakan alasan mendasar mengapa dia berlatih Yang Gong murni. Sampai dia bertemu Su Yang, suhu es yang dibentuk oleh es keras di hatinya sepertinya mulai naik sedikit demi sedikit. Jumlah orang berusia 20-an yang digabungkan, di depan Su Yang, sama rentannya dengan sedotan. Faktanya, telapak tangan Su Yang Long Yin barusan adalah angin telapak tangan murni dengan bantuan kekuatan jiwa naga yang menjaga naga. Tidak ada kekuatan spiritual yang dilepaskan sama sekali, tetapi itu sedikit lebih maju daripada kerja keras fisik murni. Tapi Su Yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, dan kekuatan fisik serta pengalaman tempurnya yang sebenarnya tidak sebanding dengan orang-orang di depannya ini. Segera, ada lebih dari 20 mayat di kedalaman jalan-jalan. Hanya Zhu yang bermarga ini yang tersisa, yang dipukuli dan dibuang oleh Su Yang. Seperti anjing mati, dia dilempar ke kaki permaisuri dan berbaring di sana. Don tidak berani bergerak. Jawab 3 pertanyaan kami, kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pertama, bisakah ada orang dengan lengan angin di dermaga? Termasuk mereka yang berada di kapal dengan spesifikasi berbeda. Ya, pemimpin angin dan rumah tuan kota tampaknya memiliki transaksi rahasia. Jika Anda dapat berbicara di sini, kirim kami untuk menyelinap ke Sangsui dan menunggu Anda mendapatkan umpan. Ada pedang di laut 4 tingkat memesan pos pemeriksaan putih, kuning, biru dan ungu. Diawasi oleh orang-orang Liga, Orde Oranye mewakili tim pelaut tingkat tertinggi. Hanya ada 2 kapal per minggu, dan setiap kapal hanya memiliki 10 tempat. Oleh karena itu, tidak ada airliner karena kondisi penukaran untuk pesanan laut jeruk cukup keras, dan setiap ada batasan jumlah penukaran selama seminggu. Di bawah saluran normal, Anda tidak akan berhasil menukar dalam waktu singkat. Petik 2. Su Yang saling memandang dengan permaisuri, memaafkannya karena tidak berani berbohong. Pertanyaan kedua, mengapa Anda bisa mengabaikan batasan lingkaran roh terlarang sampai batas tertentu dan menggunakan beberapa kekuatan spiritual Anda?
Oudzu berkata tanpa daya, jenis formasi roh terlarang ini sebenarnya adalah semacam segel kutukan. Selama Anda menguasai sihir yang menentukan untuk menghapus segel kutukan, Anda dapat menghilangkan jejaknya, tetapi saya hanya eyeliner yang dikirim oleh pemimpin angin. Separuh kekuatan. Petik 2. Jadi begitu, Su yang sangat puas dengan petunjuk yang diberikan kepadanya oleh orang ini. Pertanyaan terakhir, seberapa jauh kapal oranye bisa mencapai Laut Cina Timur? Tidak ada batasan. Faktanya, di kapal berstandar tertinggi, tidak ada awak di dalamnya. 10 penumpang bergiliran mengemudi. Setelah sampai di tempat tujuan, Anda bisa berangkat sendiri. Jika tidak takut kematian. Dalam perjalanan, Anda juga dapat turun terlebih dahulu. Meskipun Laut Cina Timur adalah negeri dongeng di langit dunia, itu penuh dengan bahaya. Ada banyak jenis binatang laut yang tak ada habisnya, dan mereka dapat menyerang kapan saja. Lambungnya sendiri dilengkapi dengan perisai dengan atmosfer tertentu. Jika Anda meninggalkan kapal di laut tanpa izin terbang, ada kemungkinan serangan sewaktu-waktu. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa ketika ditanya di sini, nilai Lao Tzu sangat langka. Su yang menepuk bahu Lao Tzu dengan penuh inspirasi, Anda sangat berhati-hati, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Kaisar wanita sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba dia melihat satu telapak tangan Su yang ditekan di atas kepala pria ini, dan kekuatan spiritual yang kuat tersampaikan, dan dia melakukan keterampilan pengambilan jiwa yang sangat kuat. Pada saat inilah kaisar wanita benar-benar menyadari kekuatan latar belakang Su Yang, bahkan jika dia sekuat kekuatan mentalnya, dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Temukan cara untuk melepaskan segel kutukan. Su Yang berkata, seperti menendang sampah, menendang pria yang pingsan ke tempat pembuangan sampah di ujung jalan, menumpuknya dengan tubuh preman lainnya. Teknik Su yang sangat cepat dan halus, dan dalam sekejap, setengah dari kondisi segel di tubuhnya terangkat, dan yang berikutnya menunjuk ke tengah alis kaisar wanita, yang dengan cepat mengangkat setengah dari status segelnya. Dengan kekuatan kedua orang ini, membuka setengah negara akan memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar wanita memandang Su Yang, wanita kuat yang selalu terbiasa membuat keputusan sendiri, untuk pertama kalinya sangat ingin mendengar bimbingan orang lain. Pesanan perjalanan Laut Oranye harus diperoleh, dan kami pasti akan mengeksposnya secara formal. Saran saya adalah mencuri pesanan dari rumah tuan kota di malam hari. Menurut ingatan orang itu, akan ada pesanan tertinggi oranye eksklusif pada hari kedua setiap minggu. Kapal penumpang akan melaut dan akan berhasil malam ini dan segera berangkat besok pagi. Ini satu-satunya kesempatan kita. Petik 2. Kaisar wanita menatap Su Yang dalam-dalam, tetapi mengangguk sedikit untuk mendukung rencananya. Keduanya dengan cepat bergegas keluar tembok tinggi rumah tuan kota. Karena banyaknya penjaga di tempat ini, tidak mudah untuk menyelinap masuk. Kekakuan frontal pasti akan mengganggu ketertiban di mansion tuan kota. Seandainya mereka untuk memblokir jalan ke laut, rencananya akan gagal. Setelah memikirkannya sejenak, Su yang memanggil ular kecil itu, meskipun naga piton telah ditekan setengah kekuatannya, secara alami ia memiliki tubuh binatang yang kuat dan kemampuan untuk membawa racun api, dan targetnya kecil. Menyelinap ke dalam perang untuk mengirimkannya dengan setengah usaha. Mendesis. Di tengah malam, ular kecil itu dengan sigap memanjat tembok kota di bawah instruksi Su Yang. Tanpa sadar, ia menggunakan bisa ular untuk dengan cepat melumpuhkan beberapa penjaga, lalu segera berubah menjadi wujud manusia dan melemparkan para penjaga tersebut ke dalam naungan halaman, dengan hati-hati membuka rumah. Penjaga gawang membutuhkan 2 orang untuk masuk. Berpisah, Su Yang dan Permaisuri membuat isyarat oke, dan keduanya segera berpisah kiri dan kanan dan mulai mencari pada saat yang sama, tetapi, di mana token itu disimpan, masih sedikit yang harus dicari. Demi keselamatan, Su Yang meminta Long Mang mengikuti kaisar wanita untuk melindunginya dan segera mengungsi jika terjadi sesuatu. Dengan kekuatan mental yang kuat menyebar keluar, Su Yang dengan cepat menemukan area sudut yang paling dijaga ketat. Untuk menarik orang-orang itu, Su Yang sengaja membuat beberapa gerakan di luar. Memanfaatkan tindakan penjaga itu, Su Yang berubah menjadi pita malam yang gelap. Menghilang di halaman seketika. Betulkah? Di dalam ruangan, lebih dari selusin kotak indah disajikan di depan Anda, dan garis laut berbagai warna mulai terlihat. Su Yang sangat pintar, dia mengambil semua token yang tersisa, apapun warnanya.
Ini bisa membingungkan penonton. Jika hanya token oranye yang diambil, bukankah tidak ada perak di tempat ini? Ratusan tael. Tentu saja, Su Yang secara alami tidak akan melepaskan 4 token oranye yang akan dikeluarkan. Pada saat yang sama, kaisar wanita yang memilih sisi lain untuk maju sangat tidak beruntung. Di sisi kanan rumah tuan kota adalah distrik Dingsu laki-laki. Sebelum pergi jauh, bau anggur dan daging menyebar, menyebabkan Sue Qinghan di sekitar Fan, kaisar wanita yang akan mundur dari daerah ini tiba-tiba menoleh, dan kebetulan bertemu dengan pria kokoh yang memegang botol anggur, dan menyipitkan mata ke arah kaisar wanita. Si cantik kecil, mau kemana? Bagaimanapun, kaisar wanita adalah sosok adegan besar yang menunjuk ke negara. Meskipun dia adalah aliran wanita, dia tidak melihat kepanikan sama sekali. Cahaya biru di matanya yang indah berkedip seketika, menyebabkan pria besar ini jatuh ke dalam mimpi fantasi yang telah dia jalin di tempat. Dalam mimpi itu, kerajaan wanita di depan pria besar, Lu Qingcheng, tersenyum padanya dan menggerakkan jarinya, membawanya keluar dari rumah tuan kota sedikit demi sedikit. Cantik, kemana harus lari? Pria besar itu terobsesi dengan ekstrim, tiba-tiba merentangkan lengannya dan melompat ke depan permaisuri meletakkan jari di lehernya dengan jari di sisi kaki permaisuri, lalu menurunkannya. Ribuan perhitungan, permaisuri mengabaikan botol anggur di tangan pria besar ini, dan menamparnya seperti ini. Selusin pria besar di ruang dalam terganggu pada saat yang sama, dan mereka semua meletakkan anggur dan bergegas keluar pertama kali. Buruk, kaisar wanita hendak melarikan diri, tetapi diblokir oleh lebih dari selusin pria kuat dari segala arah di daerah tempat tinggal pria yang terhubung dengan baik ini. Kau tahu, sebagian besar pria yang hadir adalah elit dari City Lord's Mansion dengan kekuatan penuh, bahkan jika kaisar wanita kuat, itu bukanlah pertanda baik untuk ditemukan di wilayah orang lain. Lakukan, tangkap dia. Lebih dari selusin orang bergegas ke sana, bahkan jika ada ular naga di sisinya, itu tidak berdaya. Tekanan besar langsung mengunci kaisar wanita, dan pada saat kritis ini, cahaya perak tajam melintas dari langit, menjatuhkan sepotong besar pedang cahaya perak, dan meraih tangan giok ramping kaisar wanita. Pergilah, saya melihat pedang kekaisaran Su yang terbang ke langit, dan cahaya pedang tirani yang tak tertandingi di antara jari-jarinya terpotong di udara, dengan tegas meluncurkan metode serangan pedang kelompok terkuatnya saat ini. Engah, selusin orang di depannya semua terbang dengan raungan teredam, dan pingsan di tempat. Di bawah cahaya malam, Su Yangru terbang ke pinggang ramping kaisar dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang pedang. Keduanya berjalan kosong di bawah bulan, tetapi ada sedikit postur luar biasa dan surgawi terungkap, dan itu adalah untuk kaisar melihatnya sebentar. Konyol, angin ini, malam ini, pemandangan ini, orang ini. Tumbuh dewasa, permaisuri hanya melihat pemandangan dalam mimpinya, saat ini dia menjadi kenyataan dengan Su Yang. Meskipun dia adalah generasi permaisuri, dia hanyalah seorang gadis muda, dan dia juga memiliki kerinduan akan cinta dan kecantikan, tetapi tekanan itu membuat putra-putrinya yang termasuk putri bungsu sedikit lenyap, membusuk, dan hanya mendominasi dunia. Postur kaisar dipenuhi dengan jiwanya. Tetapi, pada saat ini, terbang di sisi Su Yang membuatnya merasa tak terlukiskan untuk pertama kalinya. Menatap profil Su Yang, permaisuri bahkan tidak menyadarinya, dan sudut mulutnya mengangkat busur terindah. Setelah keduanya berhasil, mereka langsung menuju ke dermaga. Rumah tuan kota berada di sisi paling utara kota Sangsui, dan dermaga berada di sisi paling selatan, mencakup seluruh kota. Oleh karena itu, ketika keduanya tiba di dermaga, langit sudah cerah, dan kelompok orang pertama bersiap-siap untuk menaiki kapal sudah mulai berbaris. Maaf, tolong tunjukkan pesanan maritim Anda. Su Yang mengangkat tangannya dan mulai dengan 2 token, 1 kuning dan 1 putih. Maaf, aku salah. Trik lainnya, 1 biru dan 1 kuning. Setelah berganti 4 kali berturut-turut, mereka membuat 2 perintah perjalanan laut oranye satu demi satu, dan sepenuhnya menatap penjaga di depan mereka. Yang mulia adalah, Dealer Erdao. Kaisar wanita di samping menjadi hitam dan memberi Su Yang tampilan yang galak, tetapi bagaimanapun, keduanya akhirnya mendapat gelombang kualifikasi pertama untuk naik ke kapal. Dengan sebatang dupa, keduanya berhasil menaiki kapal penumpang paling mewah bertingkat 3, dan mereka menunggu 10 orang untuk berlayar. Saat lambung kapal baru saja lepas dari tali dan meninggalkan dermaga, ada deretan lebih dari 20 orang di rumah tuan kota di sisi utara kota.
Tim bergegas maju dan memblokir semua tim yang menunggu di tempat. Tuan kota memiliki perintah untuk memblokir dermaga. Maaf, sudah terlambat. Su yang digeladak mendengar kata-kata dengan panik menarik tali, mengabaikan desakan dan teriakan terus-menerus dari orang-orang di pantai, biarkan kapal penumpang teratas dengan cepat meninggalkan tempat konspirasi ini. Pasti ada masalah di perahu itu, lepaskan anak panahnya. Dalam sekejap, panah es yang tak terhitung jumlahnya diwarnai dengan aura es yang kuat ditembakkan dari tangan para penjaga dan bergegas langsung menuju kapal penumpang berwarna oranye. Su yang datang ke permaisuri untuk pertama kalinya, totem Tai Chi yang cerah keluar dari pupilnya, yang dengan cepat membesar dalam waktu singkat, sepenuhnya menutupi sebagian besar lambung di sekitarnya. Hei, lihat aku. Pada saat ini, ular kecil itu terhempas ke dalam air, dan tubuhnya dengan cepat meluas hingga lebih dari 10 meter. Ada beberapa jentikan ekor yang mengguncang bumi. Gelombang yang menakutkan meningkat, dan kekuatan goncangan balik yang kuat mendorong kapal penumpang teratas ini, menjadi biasa irama beberapa kali dengan cepat meninggalkan tepi laut. Sial, kendarai beberapa kapal lagi dan kejar aku. Jelas, rumah tuan kota tidak bermaksud membiarkan Su Yang dan yang lainnya dengan mudah, tetapi begitu kapal telah dikirim, ada sedikit harapan untuk mengejarnya. Selain itu, hanya ada satu kapal penumpang teratas di seluruh pantai, dan kekuatan lain tidak dapat ditandingi. Itu setara. Pertempuran sengit di geladak segera menarik perhatian 8 tamu yang memiliki pesanan laut oranye di kapal, dan mereka segera datang ke geladak besar ini. 3 di antaranya mengenali identitas Su Yang dan permaisuri. Heh, siapa aku? Ternyata Tuan Su Yang, yang ada di Sekte Seribu Awan, dan permaisuri Kerajaan Hanyu. Aku tidak pernah mengira kalian berdua akan bepergian bersama. Yang menarik. Membuka mulut, orang ini mengenakan kostum kekaisaran Xuanyuan, tetapi permaisuri yang melihat wajah tidak tahu siapa pihak lain itu. Kamu siapa? Su yang bertanya dengan tenang. Xuanyuan Empire Xiaoyao King, Xuanyuan Hong. Pikiran kaisar wanita stagnan, seolah-olah dia secara naluriah sedikit lebih defensif. Raja Xuanyuan Hong Xiaoyao ini sebenarnya adalah saudara bungsu dari Kaisar Xuanyuan Empire, dan status pangeran sejati, namun, orang ini sama sekali tidak serakah terhadap kaisar, tetapi terobsesi dengan kultivasi diri dan mengajukan pertanyaan. Alasan mengapa permaisuri cemburu adalah karena dikatakan bahwa orang ini sangat pandai menggunakan racun dan merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Kekaisaran Xuanyuan telah bergabung dengan aliansi Jin Utara untuk menangani Qian Yunzong dan berbagai garis keturunan. Kamu juga harus tahu tentang ini, kan? Menghadapi pertanyaan kaisar wanita, Xuanyuan Hong tidak menyembunyikan apapun, tetapi mengangguk dengan gembira. Tentu saja aku mengetahuinya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kakakku yang bodoh itu tidak bertanggung jawab. Bahkan karakter seperti permaisuri dan yang mulia Su yang berani menyinggung. Aku di sini untuk membayarmu untuknya. Sejak aku bertemu, kupikir semua orang begitu terburu-buru untuk rakus. Ayo pergi dan perkenalkan kalian berdua. Ketujuh orang ini adalah temanku. Petik 2. Su yang tidak bisa menahan kewaspadaan secara naluriah ketika dia mendengar ini. Berani bertanya pada yang mulia, roh rakus itu sangat kuat, jadi mengapa Anda mencari rakus? Hahaha, tentu saja itu untuk mendapatkan alkimia batinnya. Benih roh primordial bahkan lebih berharga daripada binatang alien kuno. Jika kamu benar-benar bisa menaklukkannya untuk mendapatkan alkimia batin, akan ada takdir. Xuanyuan Hong tidak menyembunyikan apa-apa, hanya saja beberapa orang di sekitarnya ini sangat solid, dan sekilas mereka bukanlah orang yang baik dan beriman. Jika orang ini tidak memiliki pemikiran apapun, tidak apa-apa. Jika ide Su Yang dan Kaisar Wanita benar-benar muncul, itu sangat tidak mudah untuk ditangani, terutama di tempat-tempat seperti Laut Cina Timur. Tak lama kemudian, 2 jam kemudian, kapal penumpang benar-benar meninggalkan pelabuhan dan mulai memasuki lautan luas. Karena itu, perburuan dan perburuan angin laut di sekitar telah berangsur-angsur mendingin, dan dari waktu ke waktu, binatang laut dalam yang kuat melompat keluar dari air, melepaskan nafas yang sangat kuat. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan spiritual di udara di Laut Cina Timur cukup melimpah. Setelah meninggalkan pelabuhan untuk beberapa saat, Su Yang dan yang lainnya menemukan bahwa segel roh terlarang di tubuh tampaknya hampir meleleh, dan kekuatannya telah dipulihkan untuk sebagian besar, namun jika dia melarikan diri dari kapal penumpang ini dan melarikan diri di laut yang luas, diperkirakan tidak akan lama lagi makhluk laut yang kuat ini akan menjadi sasaran invasi.
Ada total 10 kamar terpisah di kabin, tetapi ruang internal sangat kecil, dan orang-orang dari Suanyuan Hong ada di sekitar, jadi Su Yang dan Permaisuri secara naluriah memutuskan untuk berlatih di geladak. Di tengah malam, angin di laut menjadi lebih dingin, kulit kaisar wanita terlihat sedikit pucat, dan keadaan gerakannya tidak terlalu bagus. Su Yang tahu bahwa ini adalah efek samping dari seni bulan dinginnya di lingkungan yang dingin ini, dampak dan kerusakan pada pembuluh darah tubuh akan lebih serius. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, Su Yang meremas tangannya, bidang emas yang sangat hangat menyelimuti Permaisuri tanpa terlihat, dan segera perasaan dingin di tubuh secara bertahap menghilang untuk sebagian besar darinya. Permaisuri tidak melihat langsung ke Su Yang, tetapi kekuatan mentalnya sangat kuat. Dia sudah merasakan segalanya ketika Su Yang bereaksi untuk pertama kalinya, dan dia hanya diam-diam mengingat bantuan ini. Bepergian jauh-jauh, Permaisuri tidak pernah berpikir bahwa ikatan yang dia dan Su Yang tidak bisa lepaskan baru saja dimulai. Dua orang, lautnya terlalu dingin, apakah kamu ingin masuk untuk minum? Terima kasih Xiao Yao Wang Mei, tidak perlu. Kaisar wanita langsung menolak, tetapi Su Yang tidak menolak kali ini, tetapi membuka matanya dan menatap Sue King Han dengan prihatin. Yang mulia Raja Xiao Yao memiliki hati, saya pikir, wajah selalu diberikan, belum lagi angin laut sangat pahit dan tidak baik untuk kultivasi Anda. Mengapa Anda tidak istirahat dulu? Kaisar wanita bertemu dengan mata Su Yang, seolah membaca makna lain di matanya, dan hanya mematuhinya sekali. Ruang dalam lantai 2 telah ditempati oleh orang-orang Suanyuan Hong sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah dia sengaja memesannya atau sesuatu. Sekarang seluruh area anggur dan daging di lantai 2 jauh lebih tenang, dan semua orang kembali ke tempat mereka, kamar untuk istirahat. Ayo, datang dan rasakan anggurku ini, putriku merah selama ratusan tahun, aku tidak tega mengeluarkannya untuk kebanyakan orang. Su Yang lebih hormat daripada hidupnya, tersenyum pada orang lain, dengarkan yang mulia, Anda telah datang ke kota Sangsui untuk sementara waktu. Rumah tuan kota memiliki bagian di Kekaisaran Suanyuan kami, dan saya memiliki properti saya sendiri di kota. Tentu saja, saya akan datang kapanpun saya mau. Tapi ini pertama kalinya saya pergi ke laut untuk menemukan kerakusan, dan itu juga karena masalah Qian Yunzong itu terlalu besar, jadi saya mendapat kabar tentang kerakusan. Jangan sembunyikan, saya sudah lama memikirkan benih spiritual rakus. Kali ini alkimia batin rakus. Saya bertekad untuk memenangkannya. Petik 2. Kaisar wanita tidak bisa membantu tetapi mengejek, seberapa kuat kerakusan itu, seberapa mudah Anda katakan. Tuo Ba Hong tertawa terbahak-bahak, sejauh yang saya tahu, tidak kurang dari 800 biksu di atas alam Dongtian yang berangkat dari pelabuhan dalam waktu setengah bulan, dan lusinan kapal telah berlayar keluar, dan sejauh ini tidak ada yang kembali, yang membuka jalan bagi kita, peluangnya pasti akan jauh lebih besar. Petik 2. Begitu banyak master tidak pernah kembali, menurut Anda mengapa Anda bisa berhasil? Tanda tanya kaisar wanita dikirim dalam 2 combo, tetapi dia tidak tahu pertanyaannya, dan tentu saja Su yang ingin tahu. Jelas Tuo Ba Hong datang dengan persiapan, dan menyesap anggurnya dan tersenyum, ada banyak orang yang tidak akan pernah kembali, tetapi mereka tidak semua dibunuh oleh kerakusan. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang yang mencari kerakusan, sangat jarang melihat keberadaan benih roh liar itu, dan kebanyakan orang mati dalam perjalanan pencarian. Petik 2. Su Yang tidak bisa menahan cemberut, wilayah Laut China Timur bukan lagi selubung formasi roh terlarang. Karena begitu banyak master tidak dapat menemukan jalan mereka hanya berbalik setengah jalan. Mengapa mereka semua berakhir dengan kematian? Apakah itu kerakusan? Bisakah itu benar-benar membangkitkan keinginan mereka begitu banyak? Petik 2. Faktanya, kebenaran ini mudah untuk diklarifikasi, jika Anda berani menemukan orang-orang rakus, belum lagi semua orang adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata di atas alam roh primordial. Setidaknya pasti ada alam gua surga. Mati, tetapi setiap orang yang bisa berkultivasi ke alam gua surgawi tidak bisa disebut orang yang kuat. Su yang tidak percaya bahwa mereka akan sebodoh itu sehingga mereka tahu tidak ada kesempatan, dan mereka pasti kelelahan sampai mati di Cina Timur Laut di sini. Lebih penting lagi, Su Yang dan Permaisuri telah datang ke dermaga Sangsui Cheng 3 kali, mereka hanya melihat armada kapal melaut, tetapi hampir tidak pernah melihat bayang-bayang kapal yang kembali. Tampaknya tidak ada jalan kembali. Su Yang bahkan dapat menilai bahwa alasan mengapa pelabuhan membatasi jumlah kapal yang melaut setiap minggu bukanlah karena jumlah orang yang disebut,
tetapi karena pasokan kapal. Sayangnya, Tuo Bahong tidak memberikan jawaban yang diinginkan Su Yang, tetapi melemparkan blok booster lain sebagai alat tawar-menawar untuk mengundang Su Yang dan Permaisuri untuk bergabung dengan timnya. Ini adalah formasi sihir laut 7 potong yang legendaris. Su Yang melihat asal mula formasi di depannya sekilas, yang mengejutkan Tuo Bahong dan Permaisuri. Yang Mulia memiliki penglihatan yang bagus. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh 3.000 negara bagian, Anda dapat melihat bahwa tidak ada 10 orang yang berasal dari gambar ini. Yang Mulia Su yang benar-benar terlihat seperti laki-laki. Gelombang Tuo Bahong ini bukan hanya karena mengendurkan janggutnya, dia benar-benar mengagumi latar belakang Su Yang, dan dia bahkan tidak bisa melihat bagian bawah pria di depannya sama sekali. Saudara Tuoba dipuji secara tidak masuk akal, dan saya hanya mendengar sedikit saja. Saya tidak tahu esensi dari formasi ini. Berani bertanya kepada saudara Tuoba, mengapa formasi setan 7 laut muncul di Laut Cina Timur ini? Pihak yang lain tertawa dan berkata, izinkan seseorang dari Tuoba untuk menjualnya dulu, 2 orang. Suatu malam seharusnya cukup bagi Anda untuk mempertimbangkan pilihan yang dewasa. Ini tidak terlalu awal, biarkan mereka beristirahat secepat mungkin. Besok mari kita bicara lebih banyak pagi. Tuo Bahong sangat licik. Dia menyingkirkan formasi di depan Su Yang dan keluar dari lobi 2 lantai dengan sebotol anggur, sampai kekuatan mental pihak lain benar-benar menghilang di tingkat yang lebih rendah, dan seluruh lantai 2 yang kosong. Tidak ada fluktuasi aura ketiga di kabin, dan Permaisuri berbicara dengan lemah. Tuo Bahong ini, bagaimana menurutmu? Anda tahu, tidak banyak orang di 3.000 negara bagian yang dapat membuat Permaisuri Sue King Han mendengarkan dengan cermat, yang menunjukkan bahwa dia mempercayai kebijaksanaan dan kekuatan Su Yang. Saya tidak mengerti orang ini, motif dan pemikiran apa yang dia miliki, bukan itu yang bisa kita perkirakan sekarang, tapi kota Sangsui, ada masalah besar. Jika saya kira benar, rumah tuan kota ada di Laut Cina Timur, lemparkan jaring besar, 3.000 negara mengumpulkan semua pahlawan, semua dibutakan oleh kerakusan, siapapun dengan gagasan rakus, saat mereka menginjak perahu, adalah saat mereka jatuh ke jaring. Petik 2. Su Yang tersenyum ringan, dan hanya dalam beberapa kata, dia menembus kabut yang menutupi matanya, dan mengeluarkan inti dari jaring besar Sangsui. Betapa pintar Permaisuri, dia menatap tajam ke arah Su Yang dan segera mengerti, maksudmu, tidak ada jalan kembali dari kota Sangsui ke dermaga di Laut Cina Timur. Tepat, yang disebut Hai Xingling berkata, itu hanya alasan bahwa mansion tuan kota adalah garis gangguan. Kapal terus-menerus mentransfer pasokan dari pasukan kooperatif di seluruh Daozu, dan kumpulan D yang dibutakan oleh keinginan rakus. Hanya dikirim ke laut yang luas. Di satu sisi, melalui arai roh terlarang, untuk mempertahankan dominasi absolut dari mansion tuan kota sejauh mungkin, di sisi lain, melalui rasio mata uang khusus untuk menghasilkan uang. Dan para beku yang sedih yang dikirim ke laut, bagaimanapun juga, tidak bisa bersembunyi dari nasib buruk karena dikubur di dasar laut. Jika saya kira benar, jenis kapal yang diklasifikasikan ini mewakili beberapa rute perjalanan yang berbeda setelah meninggalkan pelabuhan dan lepas pantai. Kapal-kapal itu akan tenggelam atau memicu pengaturan khusus dan tertarik ke laut itu. Serangan gila monster. Petik 2. Kaisar wanita tiba-tiba menyadari bahwa dia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Ini adalah alasan lain mengapa kapal penumpang tidak memiliki awak dan dikendarai oleh para biksu sendiri. Karena kapal-kapal ini tidak dapat kembali ke pantai sama sekali, harganya murah. Korban, bagus sekali, rumah tuan kota yang mengerikan, aku benar-benar ingin tahu, siapa orang yang mengendalikan rumah tuan kota di belakang layar. Petik 2, Su yang menghela nafas tak berdaya, ini sangat menguntungkan dan saling terkait. Perangkap yang dipasang di Laut Cina Timur menunjukkan betapa kuatnya kelompok orang ini. Kelompok orang yang mengendalikan rumah tuan kota Sangsui di belakang layar pasti kami memiliki latar belakang kekuatan yang tidak lebih lemah dari sebuah kerajaan. Pada saat ini, bukankah kita juga berada di jaring ini? Petik 2. Selama pertukaran antara keduanya, ekspresi Permaisuri menjadi lebih dingin lagi, sepertinya kita tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Tuo Bahong. Jika saya menebak dengan benar, formasi yang dia keluarkan seharusnya gratis. Satu-satunya kunci untuk jaring ini adalah bahwa hanya dengan maju di sepanjang garis solusi kita dapat menghindari nasib yang sama seperti orang lain dan benar-benar memasuki wilayah Laut Cina Timur yang akan kita tuju. Petik 2, itu benar.
Jika Taoti tidak mengambil orang-orang kita sebagai ancaman, bahkan di mata Tuo Bahong, kita bahkan tidak akan memiliki nilai untuk dieksploitasi. Su yang terkekeh dan menuangkan segelas anggur sendiri, tetapi alih-alih meminumnya sendiri, dia memberikannya kepada Sue Qinghan dengan senyuman di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan terlalu gugup, Anda dan saya berada di perahu yang sama, bagaimana saya bisa menyakiti Anda? Meskipun anggur ini sangat kuat, itu adalah permata panas dan matahari. Jika Anda minum sedikit, itu baik untuk Anda, kondisi fisik saat ini dan bisa dihangatkan. Pemanasan. Petik 2. Untuk beberapa alasan, permaisuri, yang paling menghindari minum, tiba-tiba memiliki sedikit kasih sayang pada pria tidak berbahaya di depannya. Perhatian Su yang membuatnya sedikit terkejut. Melihat permaisuri berwajah dingin mengangkat tangannya, meminum anggur di cangkir dan pergi, bagaimana Su yang tahu bahwa ini adalah gelas anggur pertama yang diminum permaisuri dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah itu karena segelas anggur itu. Permaisuri tidak berlatih latihan dan bermeditasi malam ini, tetapi kembali ke kamar dan tidur nyenyak. Kualitasnya tinggi, tiba-tiba banyak cahaya.